Venus, Citra Musik Indonesia. Paling hits, paling enak. Saatnya berinvestasi bersama Bank Mandiri. Kita dengarkan talk show-nya yuk bareng Eric dan Rachel di Halo Makassar. Oke, welcome Bank Mandiri. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan harusnya lebih seru lagi sebenarnya kalau bisa datang ya. Cuma memang karena masa pandemi seperti ini jadi ya mau kita harus jaga lagi. jarak dan harus protokol kesehatan. Betul. Tapi ngomong-ngomong kamu sudah investasi belum? Investasi sudah ada beberapa. Luar biasa. Saya mungkin 5T ya. Terakhir tuh investasi saya 5T. Triliun. Oh gitu. Tapi investasi tuh harus bisa bikin kita juga ada rasa kenyamanan, Iya. gak was-was. Seperti apa keamanannya, dan ini sudah ada Mbak Cecilia. Mbak Cecilia dari Bank Mandiri. Good morning. Selamat pagi Mbak Cecilia. Semangat pagi. Selamat pagi. Aduh. Mbak Rasa sama Pak Erik selamat pagi dan Iya. pencinta Venus tentunya ya. Iya, Selamat bener. pagi. Kok kayaknya suara Mbak ini lebih cocok jadi penyiar juga ya, Mbak Penyiar ini Cecilia? Mbak Cecilia yang penyiar ini. Boleh kalau mau di special hire juga boleh. Wih, boleh ya. Boleh dong. Tapi dengar-dengar Mbak Cecilia sekarang ini nggak sendirian ya, ada tim juga di sana ya, Mbak Cecilia. Betul, Mbak Rasel. Oke. Saya ditemani dengan tim saya, Mm-mm. Indrio F1Ta. Jadi beliau sebagai Priority Banking Manager Oke. yang menghandle nasabah-nasabah prioritas Bank Mandiri. Woi, mantap. Oh seperti itu ya. Ya. Oke, nah Mbak Cecilia, Kita bicara soal investasi nih ya. kalau bicara tentang investasi, apa itu investasi? Ya, sebenarnya investasi itu semua udah pada paham ya, Mbak Rasel, Iya. Pak Erik, dan pencinta Venus pastinya udah melakukan juga mungkin ya. Jadi investasi itu sebenarnya kita mengembangkan dana yang kita miliki dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Oke, tapi kan kadang-kadang ada rasa, aduh aman nggak sih ini investasi di sini, aman nggak sih kayak gini-gini, itu seperti apa tuh Mbak? Ya, sebenarnya sih untuk sebelum berinvestasi kita memang harus tahu dulu kita investasi di mana. Mbak Rasel. Oke gitu ya. Jadi untuk investasi itu jenis-jenisnya juga ada beberapa sih. Nah ini yang saya mau Secara tahu nih. umum, ya, secara umum investasi sebenarnya dibagi menjadi dua. Jadi ada physical investment. Jadi investasi yang fisiknya itu kita bisa lihat. Oke. Contohnya itu seperti logam mulia atau properti gitu ya. Nah, tapi ada juga financial investment atau investasi yang bersifat finansial. Nah, ini kita di Bank Mandiri itu menyediakan untuk pencinta Venus nih atau nasabah-nasabah Bank Mandiri, kalau memang mau berinvestasi itu kita bisa beli melalui financial investment yang Financial tersedia di investment. Betul. Oke. Contohnya apa saja? Contohnya itu seperti saham, ada juga reksadana, obligasi, dan jenis-jenisnya itu banyak banget gitu. Nah Oke. reksadana. Ini benar nih Mbak Sisil. Saya selalu masih belum terlalu paham dengan reksadana. Iya. Nah kalau tadi kan jenis-jenis investasi mandiri lengkap banget nih ya. Nah kalau reksadana sendiri mungkin bisa dijelaskan secara komplit begitu untuk pecinta Venus. Apa itu reksadana? Apa itu reksadana ya? Biasanya tuh kalau dengar reksadana suka pada takut ya. Iya takut bener. Biasanya tuh aduh takut tuh reksadana Iya. tuh kayaknya banyak resiko tuh. Bener. Ya. Tapi nanti saya mau minta tim saya nih dengan Pak Rio nih, kayaknya Pak Erik harus didatengin ya Rio. Harus, Kamu iya. jelaskan reksadana dan harus beli reksadana di Mandiri nih, Pak Erik sama Mbak Rasel. Wah Wih, mantap. boleh. Berarti Pak Rio, Oke. jadi siapa yang akan menjelaskan ini? Apa itu reksadana? Pak Rio atau Mbak Cecilia nih? Bisa Pak Rio juga, biar saya lihat gitu Pak Rio sambil jualan langsung ke Mbak Iya, Rasel boleh sama lah. Pak Erik sendiri. Boleh lah Pak Rio juga. Ini namanya jualan online. Selamat pagi, Pak Rio. Iya, selamat pagi. Nyambung ya tentang yang reksadana. Nah, jadi kalau reksadana itu sebenarnya itu wadah yang mengumpulkan dana, yang kemudian dananya itu nanti dipakai lagi sama manajer investasi untuk diinvestasikan ke instrumen lain. Nah, jadi kan biasanya kalau di pasar modal itu kan ada obligasi, ada saham, ada pasar uang gitu. Nah, kalau buat orang-orang yang sibuk atau yang awam biasa kurang ngerti nih tentang yang seperti itu. Nah, jadi kalau reksadana itu seperti kita punya
manajer yang investasi uangnya kita. Iya. Gitu. Jadi udah diaturin sama mereka. Sudah diaturin Seperti ya. itu. Oke. Tadi Pak Rio sempat singgung soal dana. Adakah besaran dana untuk Iya. reksadana ini tuh seperti apa? Iya, Mbak? berapa gitu Berapa berapa yang harus kita masukin gitu loh. Nah, ini yang menarik nih, Mbak Rachel. Jadi kalau untuk reksadana sendiri itu bahkan kalau menurut saya lebih murah daripada uang ngopi bulanan. Wih, uang ngopi bulanan. Aduh, Waduh. saya Waduh, sebagai waduh. saya sebagai coffee lovers ini kayaknya gimana nih Pak Rio nih? Saya juga Iya. sebagai warkop lovers ya. Saya coffee lovers nih Pak Rio. Maksudnya Bener, gimana? karena untuk reksadana itu kenapa saya bilang lebih murah daripada ngopi bulanan? Karena bisa mulai dari Rp100.000. Wah, sekali. bisa ya. 100.000. 100.000. Luar biasa ini ya. Nah, kalau untuk minat masyarakat sendiri, kalau dengan adanya reksadana ini sejauh ini seperti apa gitu? Gimana Pak Rio Gimana melihatnya? sambutan masyarakat? Oh ya baik. Kalau sejauh ini ya, waktu yang lalu-lalu itu sebenarnya reksadana itu banyak kan diminati oleh korporasi atau nasabah-nasabah yang nasabah-nasabah Oke. prioritas yang itu tebel-tebel gitu ya. Oke. Tapi belakangan ini justru reksadana itu sangat diminati oleh seluruh nasabah Bank Mandiri, bahkan mayoritas yang ngikut reksadana ini justru adalah kalangan milenial. Keren nggak tuh? Betul. Oke. Wih, keren Luar- banget. Anak-anak muda ya. Anak-anak muda benar, milenial nih. Harus Saya harus berarti, kita sasar. Saya 17 tahun. Kalau Rachel ini dia investasinya di CC. Oke. Nah, Mas Rio dan Mbak Sisil, ini menarik sekali loh investasi Rachel Bedu di masa pandemi ini. perlu banget. Saya sangat rasakan sekali loh. Karena ada beberapa ya, saya sih namanya belum investasi, tapi saya sudah ada tabungan begitu di Mandiri gitu kan, dan itu sangat bermanfaat sekali untuk masa pandemi ini. Kita bahas ini Iya. membuka pikiran kita bahwa kalau konsumtif tidak Betul. investasi nanti bisa terjadi happen gitu kan. Happen ya? Happen. Mbak Sisilia tahu nggak happen? Iya. Betul. Betul ya, Mbak. Tahu Sebelum dong. Kita ngundang pecinta Venus juga nih. Iya. Buat yang mau bertanya boleh ya Mbak Sisilia ya? Iya, boleh ya, Mbak. Boleh banget. Oke, jadi nanti ngobrol langsung di 458-137 untuk pecinta Venus yang Juga mau di telepon. WhatsApp 0811-460-976. Kita Oke. masih akan kembali bersama sahabat-sahabat kita dari Bank Mandiri bersama Mas Rio dan Mbak Sisil. Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana ya Mbak Sisil. Yang mau investasi, tahan dulu ya. Talk show bersama Bank Mandiri bakal balik lagi setelah yang satu ini. Gua kalau nyari pacar harus yang lengkap, harus yang cantik, badannya bagus, wangi, bersih, pengertian, keibuan, tapi jangan yang lebih tua juga. Bisa masak, bersihin rumah, nyari uang sendiri, ngasuh anak, ganti ban motor. Ganti ban motor nggak perlu sih. Harus bisa diajak ngobrol receh, ngobrol serius, ngobrolin tetangga, sampai ngobrolin masa depan negara. Terus pacar gua harus mau diajak seneng, diajak susah, diajak gila-gilaan, atau kalau perlu dia yang ngajakin duluan. Pokoknya harus yang lengkap. Tinggi amat bang. Kalau nyari yang lengkap, mending pakai link aja. Bisa untuk bayar Gojek, bayar Grab. Bayar Gojek sama Grab bisa? Bisa dong. Mau dilanjutin nggak nih? Mau. Bisa juga buat beli BBM di Pertamina. Bayar di Tokopedia, Bukalapak, Blibli, sampai jajanan di warung sebelah rumah. Keren juga. Oh, yoi. Makanya download aplikasi Link Aja sekarang. Info lengkap buka linkaja.id. Link Aja, lengkapnya untuk semua. Memutarkan lagu paling hits dan paling enak hanya di Venus FM. Nah, pecinta Venus, apakah Anda sudah punya investasi? Nah, jangan tunda untuk berinvestasi dan harus tahu gimana cara mengembangkan uang yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan. Bank Mandiri mengajak Anda mengenal jenis-jenis investasi. Biasanya jenis-jenis investasi yang kita ketahui ada emas, properti, atau tanah, tabungan, dan deposito. Nah, bersama dengan Bank Mandiri, pencinta Venus akan diajak nih untuk mengenal jenis investasi baru seperti obligasi, reksadana, dan surat berharga. Aduh, saya jadi pengen ngobrol-ngobrol lagi nih sama Mbak Sisilia kalau kayak gini nih. Semua investasi ini sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, mau belajar banyak mengenai investasi? Silakan buka media sosial Bank Mandiri di YouTube, Instagram, dan podcast. Memutarkan lagu paling hits dan paling enak hanya di Venus FM.
Gimana? Udah siap buat investasi? Yuk kita dengerin lagi talk show-nya bersama Bank Mandiri. 97,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits, paling enak. Kita lanjut lagi obrolan kita, pencinta Venus, bersama dengan Mbak Sisilia dan juga ada Pak Rio dari Bank Mandiri. Gimana pentingnya berinvestasi dari sekarang mumpung masih muda, pencinta Venus. Soalnya Rachel juga mikirin hari tua nanti mau gimana, mau ngapain kalau nggak berinvestasi kan. Mbak Sisilia, kita lanjut lagi ya. Boleh, Mbak Rachel. Tapi sebelum kita mengajak pencinta Venus untuk ikutan gabung, boleh lewat WA, telepon juga boleh Mbak ya? Iya. Boleh. Oke. Mungkin banyak dari pencinta Venus yang seperti ini. Saya pun seperti ini loh. Investasi lama nih waktunya. Kadang-kadang saya berpikir seperti itu, Mbak. Kadang lama nih waktunya sampai saya bisa menikmati hasilnya gitu. Kadang juga Rachel begini, beberapa teman saya sudah nanya juga di pribadi ini bahwa investasi yang ada katanya itu biasanya tidak banyak untungnya. Tapi sebenarnya yang penting dari investasi itu sebenarnya keamanan kan atau malah keuntungannya. Betul. Atau gimana nih menurut Mbak Sisilia sendiri? Ya, jadi begini Mbak Rachel, Pak Erik dan pencinta Venus ya. Kita ada yang namanya prinsip investasi sih. High risk, high return. Ya. Jadi semua udah tahu kalau kita mau keuntungan yang tinggi pasti ada resiko yang sebanding dengan keuntungan tersebut. Seperti itu. Jadi kalau memang kita inginnya yang aman-aman gitu kan, ya kita jangan berharap keuntungannya juga akan besar dari situ. Ya, jadi itu prinsip investasi dalam dunia investasi seperti itu. Semakin tinggi investasi yang kita harapkan imbal hasilnya, pasti kita resikonya juga akan semakin tinggi gitu. Kita bisa lihat ya seperti usaha gitu kan saat ini. Kalau resiko-resiko di bisnis tersebut tinggi sekali, pasti keuntungan dia tuh luar biasa gitu kan. Iya. Itu kita bisa lihat ya dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya saya benar-benar tertarik dengan yang namanya reksadana. Pas Mas Rio bilang 100.000 bisa. Itu bisa. Saya benar-benar sangat tertarik banget loh. Betul. Bener. Luar biasa. Nah, kalau bicara tentang manajer investasi, apa itu manajer investasi? Karena ya edukasinya mungkin masyarakat yang selama ini tidak terlalu mengetahui. Iya, tidak terlalu banyak begitu ya edukasi. Belum paham ya. Iya, benar. Manajer investasi itu apa? Jadi sebenarnya manajer investasi itu adalah pihak yang kegiatan usahanya itu mengelola dana-dana tadi. Kemudian dana-dana yang tadi dikumpulkan tersebut ditempatkan dalam instrumen investasi seperti saham atau obligasi. Kira-kira seperti itu, Pak. Tadi kita bicara soal reksadana. Kelebihan dari reksadana sendiri ini apa sih, Mbak, dibandingkan dengan investasi lain atau saham atau obligasi? Karena saya benar-benar sangat amat tertarik pas Mas Rio bilang 100.000 itu loh. Sebelum dijawab mungkin kita sudah ada penelpon. Ada Andri yang lagi on the way katanya dan tertarik untuk memberikan pertanyaan dan komentar terkait dengan talkshow kita pagi ini bersama Bank Mandiri. Kita coba ke teleponnya. Selamat pagi. Pagi, Kak. Iya. Selamat pagi Mas Andri. Selamat pagi Mas Andri. Silakan langsung pertanyaannya untuk Mbak Sisil dan Mas Rio di Bank Mandiri saat ini. Beliau. Mungkin pertanyaannya mengenai edukasi tentang reksadana atau investasi itu sendiri. Nah, pertanyaannya mungkin kalau saya apakah mungkin lebih ke ke orang-orang yang Bank Mandirinya tersendiri. Mungkin kalau misalnya mengenai edukasi atau penjelasannya mungkin langsung bisa meet up dengan nasabahnya. Apa bisa langsung seperti bisa ketemu. Itu? Jangan by phone begitu ya dan lengkap ya gitu. Oke, baik. Kalau gitu ya kita bisa lebih clear. Gitu. Oke, baik Mas Andri, dengarkan terus, jangan sampai Anda dapat investasi dari Bank Mandiri ya. Siapa tahu ada hadiahnya begitu. Betul. Iya. Terima kasih Mas Andri. Terima kasih Mas Andri. Dengarkan penjelasannya. Mas Andri ini lebih kepada apakah kita bisa ngobrol langsung dengan pihak dari di masa Bank pandemi ini Mandiri sendiri untuk lebih jelasnya lagi atau gimana nih, Mbak? Ya,
Terima kasih Pak Andri. Kita senang banget Pak. Jadi di masa pandemi ini sebenarnya Mandiri dari tahun lalu sejak pandemi ya. Mbak Rachel, Mas Erik, kita itu sering banget sebenarnya ngadain webinar-webinar. Jadi webinar-webinar edukasi mengenai produk-produk investasi yang ada di Bank Mandiri. Sebenarnya kalau Pak Andri mau mengetahui lebih lanjut, Pak Andri boleh juga tuh nanti menghubungi Mas Rio ya. Mas Rio dan tim saya juga di Bank Mandiri Slamet Riyadi, di Bank Mandiri Prioritas Slamet Riyadi. Jadi memang Mas Rio dan tim ini memang yang pakarnya juga sih, dan memang mereka yang banyak juga mengetahui tentang produk-produk investasi yang saat ini itu seperti apa, sesuai juga dengan kondisi pasarnya seperti apa. Jadi bisa mendapatkan advice yang tepat. Betul. Jadi Mas Andri ini mungkin tidak enak kalau lihat webinar, dia mau langsung ketemu. Iya, karena begitu biasanya kan tidak. Tatap muka ya. Iya, mau tatap muka. Enggak apa-apa asal physical distancing, pakai masker. Jangan pakai APD ya. Jangan juga pakai jangan pakai APD toh, enggak Ji. Nanti dibilang mau kemana? Mau menjemput atau apa? Nah, kalau kelebihan investasi tadi Mbak, kelebihan investasi reksadana dibandingkan investasi lain, saham atau obligasi. Kelebihan investasi reksadana itu sebenarnya banyak banget ya, Rio banyak banget ya sebenarnya. Jadi salah satunya aja tadi Mas Rio juga udah sebutkan ya. Pertama nominalnya tuh 100.000 aja udah bisa beli gitu ya. Jadi murah banget gitu, siapapun bisa beli. Bener loh, 100.000. Nah, betul. Nah kemudian yang lain lagi itu, kalau misalnya nih pencinta Venus nih sukanya saham atau obligasi langsung tidak melalui reksadana, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau misalnya pencinta Venus itu tipikal yang sibuk kerja, kemudian nggak sempat pantau-pantau pergerakan saham, atau kadang-kadang kita juga nggak cukup pengetahuan ya, kita belum tahu gitu kan. Nah reksadana ini bisa menjadi pilihan sih buat teman-teman pencinta Venus. Kenapa? Kalau misalnya kita sebelum memulai investasi, kita harus tahu dulu produk investasi kita itu seperti apa. Nah, reksadana merupakan pilihan yang tepat untuk kita belajar. Sebenarnya gitu. Ya. Nah, kemudian juga reksadana itu dikelola oleh tadi manajer investasi yang sudah pastinya mereka sangat profesional di bidangnya. Kalau dibandingkan dengan kita ya. Gitu. Dan dalam proses pengelolaan dananya juga, manajer investasi itu juga diawasi oleh OJK. Jadi pastinya ini ya sesuai dengan ketentuan, aman. Dan transparan pastinya Mbak. Itu dia yang saya cari, aman. Betul. Mbak, selain terima telepon kita nggak apa-apa untuk di WA, soalnya ada beberapa ternyata gabung di WA, nggak apa-apa? Boleh, silakan. Ini ada mungkin sama Mas Rio juga ya. Karena ini tentang ini dari Muhammad Ical, dia lagi mobile Mbak sambil dengerin Halo Makassar, katanya pagi semua pihak Bank Mandiri, gimana cara investasi reksadana untuk gabung menjadi nasabah? Berapa kalau kita mau gabung, terus apa harus saya, karena dia punyanya Bank Mandiri Zaria, berapa bunga per deposito katanya? Ini jelas ya Mbak, pertanyaannya itu gimana ya? Mungkin ya kita coba bantu jawab ya Mbak Rachel ya. Maksudnya coba Rio kita jawab Rio. Iya boleh. Tadi pertanyaannya dari siapa, maaf? Dari Muhammad Ical. Dari Mas Muhammad Ical ya. Oke, jawabannya mungkin gini. Kalau untuk saya ngejawab dulu yang di reksadana yang di Bank Mandiri ya. Jadi kalau Bank Mandiri Syariah kan memang salah satu grup dari perusahaannya Bank Mandiri. Tapi kalau untuk pendaftarannya mungkin bisa berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau di Bank Mandiri sendiri, syarat untuk bisa ikut reksadana itu cukup mudah, bahkan mudah banget. Syarat pertama yaitu sudah punya rekening tabungannya Bank Mandiri. Yang pertama. Kemudian syarat kedua itu adalah KTP dan NPWP dan cukup mengisi aplikasi yang nanti akan didaftarkan untuk rekening investasinya. Nah, cuma dua syarat itu aja sih untuk investasi di reksadana, dan untuk investasi awal juga bisa dimulai dari 100.000. Jadi cukup mudah banget untuk investasinya. Halo? Itu aja Mbak Rachel. Ini ada satu lagi dari Ibu Haja Muhajrina Majid ya. Dia katanya seperti ini. Produk apa yang tersedia di Bank Mandiri, berapa nominal untuk reksadana
suku bunganya berapa per bulan semasa COVID-19? Iya, apakah naik atau turun? Oke, baik. Terima kasih banyak. Kalau Bu Haja, kita di Bank Mandiri itu sampai saat ini untuk produk reksadana sendiri kita punya sekitar 59 produk reksadana. 90? Wow. Oh, 59. Oh, 59. Wow, keren. Benar. Nah, 59 ini itu terbagi-bagi. Ada produk yang resikonya kecil dengan return yang menyerupai reksadana, menyerupai deposito. Kemudian ada juga produk yang returnnya sudah lebih naik sedikit karena isinya obligasi, dan yang paling tinggi itu adalah yang isinya saham gitu. Nah, ini mungkin saya dikit ya, saya jabarkan dikit. Kalau untuk yang mirip-mirip deposito itu namanya reksadana pasar uang. Dia returnnya itu 1 tahun terakhir itu sekitar 5% net, kayak gitu. Nah, kalau untuk reksadana pendapatan tetap selama pandemi kemarin, selama 1 tahun, itu returnnya bermacam-macam. Ada yang 6%, ada yang 7%, ada yang 9% net. Wah, lumayan ya. Baik, nah, kalau yang reksadana saham itu karena memang tahun lalu itu kan kita kena pandemi dan pasar sahamnya kita lumayan turun. Kalau reksadana saham itu sekarang posisinya 1 tahun terakhir itu masih minus. Ada yang minus 2, ada yang minus 3, ada yang minus 4. Tapi sebenarnya kalau reksadana saham ini, posisi minus adalah posisi terbaik untuk masuk sebenarnya. Betul. Gitu. Oke, baik. Sebelum kita lanjut lagi, ini ada Ibu Haja Hamna yang ingin bertanya juga di 458-137. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ibu, silakan bertanya? Ibu Haja Hamna, langsung pertanyaannya untuk Mas Rio dan Mbak Sisil. Halo. Kenapa dia tapuk? Halo. Mungkin ada sesuatu kita. Oke, kita break dulu ya. Mbak Sisilia ya. Nantikan untuk sudah tersambung kembali. Oke. Silakan Ibu Hamna. Iya, jadi yang ingin saya tanyakan yang pertama itu jenis-jenis investasi yang bisa kita dapatkan di Bank Mandiri, produknya seperti apa, kemudian jaminan keamanan dana yang kita simpan investasikan, atau depositokan. Iya, karena kan ada beberapa kasus belakangan ini yang kita lihat itu bank yang cukup besar dan terkenal itu yang akhirnya bobol dengan investasi yang yang disimpan di bank tersebut. Oke. Jadi ini bicara keamanan ya. Keamanan dan keamanan dan juga jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya ya, Bu ya. Oke. Baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Haja Hamna. Oke. Amin. Terima kasih Ibu. Baik, kita akan jawab ini setelah kita break ya. Langsung aja kali ya biar nggak keputus ya. Oke. Halo, Mas Rio. Mbak Cecilia, Mbak Cecilia, oke silakan Mbak Cecilia. Tadi katanya jenis-jenisnya, terus gimana soal keamanannya? Silakan. Ya, untuk jenis-jenis investasinya yang ada di Mandiri memang kita menjual rata-rata reksadana dan obligasi, khususnya obligasi pemerintah. Nah, kalau misalnya di luar reksadana seperti saham atau obligasi perusahaan, itu kita bisa beli juga melalui grup Bank Mandiri, anak perusahaan kami. Seperti melalui Mandiri Sekuritas. Mandiri Sekuritas. Ya, betul sekali. Nah, kalau dari sisi keamanannya, sebenarnya kembali lagi ke yang tadi sih. Karena jenis-jenis investasi itu bermacam-macam. Kalau memang kita mau yang resikonya paling tinggi, pasti resikonya juga tinggi. Tapi kalau mau yang resikonya rendah, itu juga tersedia sebenarnya. Jadi tidak semua produk reksadana atau obligasi pemerintah itu tidak aman. Apalagi kalau misalnya kita bicara tentang reksadana, kalau reksadana pasar uang itu aman banget. Nah, kalau mau bicara yang lebih aman lagi, ini saat ini lagi ada nih penawaran ORI 19 dari pemerintah. Jadi ORI 19 ini merupakan obligasi pemerintah. Boleh dikatakan zero risk atau resikonya itu nol ya. Oke, seperti itu.